Ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh maksudnya ini kan cerita. Dadi ki ngakuin apa Robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal pokoknya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa? Sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dadi orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran ya kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah wae agar gak zina, gak maling, agar gak nglakoni dosa gedhe niku sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa mbek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini.
Karena satu-satunya cara supaya orang paham tuh pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina ya Allah. Jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal bari umingkum al mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jakake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah kira-kira. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nek ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nek ana masjid ora ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib.
Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kan yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung, pemahaman pas-pasan. Lo coba, dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame, ngaji mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama Nabi jadi Nabi, syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi Nabi, naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin, halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin, saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad, alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya, ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame. Kumpulannya piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa ayo. Ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun. Mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi ngono. Dadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa?
cara. Sampe nek duwe cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modok jenengan 2 tahun. Tapi ini modoknya mau 3 bulan, mulane ngajine tok bab sholat. Enggak apa-apa. Ya tradisi ini ulama ini apa? Pergi, yes ngoten niku ora kena diterang. Yes pokoke ngoten niku ora kena diterang. Lan ulama iki seloro tenan, kuwi duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak donya rata-rata nggih fatwa darani sah. Masih mepet Ka'bah ya sah. Tapi ora wani nglakoni. Kula bolak-balik ketemu ulama sing sae. Kaifa taqulu fi man tofa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya muni sah. Tapi tak delok wong itu ora wani dene pikire Ka'bah. Mergo resiko. Napa? Nah itu yang pintere kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan membuat saran kawe nak tawaf berdiri tepat pinggir Hajar Aswad. Terus kamu berjalan, usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Nah, usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh nopo sadarwan. Potongane wonge. Potongane wonge salate wis bener dijawab, penting kuwi birrul walidain. Yo terus kowe ora perlu karang kitab. Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama, serafakat ulama itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu semoga kena diterjemah, pokoknya seperti itu. Paham ya? Waliane Hasan Basri udah dikiai model rapati mikir. Ya Hasan Basri rezeki kula niku angel. Fa'ale kabil istighfar, ya istighfar sing akeh. Sita kula nanti anak-anak ya istighfar sing akeh. Takok apa dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Suwe-suwe dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggis di sepuro pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ini ada resep khusus setiap masalah kabeh napa? Istighfar. Jadi yo penak dene cara dadi kiai rapati mikir iki donga kanggo iki donga kanggo iki ada angel kabeh. Pokoke napa? Istighfar. Kalau ora payu rabi istighfar, ora di anak istighfar, utang akeh istighfar. Kuwate siap istighfar. Ini penting kalau aturaken ben sampean niku jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini terus ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amen la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Sampai Quran kadang isen dalil iku perkara waduh dari liberal dari ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan ndak ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elenge ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah Quran. Jadi makna Quran paling orisinal itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas, karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma
faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jelimet-telah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas ya, dadi fahum la yatasaalun teng mriki niku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum mas'ul. Wadkur yauma yunatihim. Wadkuran ing sira Muhammad yauma yunatihim ing dalam dinane ngundang sapa wa ta'ala him ing wong kafir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala aina syuraka. Aina iku di syuraka utawi wong-wong sing gua anggap mitraku utawa syarik. Alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utas umuna iku nyangka sira kabeh. Dzakara nyebut sapa wa ta'ala sanian ing kedua, maksudnya masalah aina syuraka ya alladzina kuntum tasumun kan diulang-ulang liya benar supaya bangun sapa Allah ali ing atase iki dawuh apa sing dibangun wa nazakna ing dawuh wa nazakna. Nah sampean kepengin gawe majul sedanten liyubna alaihi wa nazakna. Wa nazakna lan jait lan nyopok ingsun. Akhrajna tegese ngetokno ingsun. Mingkul li umatin saking saben-saben umat. Ingsun ngetokno syahidan ing saksi wa wa syahidun nabiyuhum. Iku nabine para umat yasyadu nyekseni sapa para nabi alaihi ing atase umat binget maklan perkara kalu kang padha ngucap sapa umat nabi dadi syahid nggih syahid itu ya syahid berarti posisinya jejer pangeran masuk syahid melok kena napa hisab. Jadi misalnya ngeten nggih kula bolak-balik mun niki penting tenan wong kabeh sampeyan ditimbang amale nak akeh apike mlebu swarga nak sithik mlebu neraka. Wong kabeh, tentu masih kita muni wong kabeh, tentu gak nglebokno para nabi. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad amale ditimbang. Cilaka mencet dina bayangno. Lha iya meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang. Meskipun setiap kiai bilang siapapun, kowe iso bayangno Nabi Muhammad ngalami ditimbang. Kelasé Nabi kok ngenteni malaikat nimbangi amalem terus Nabi ditakoki. Ya Rasulullah niki kemate jenengan. Yo. Tapi ngamale kathah eleke. Ya sing tak syafaati ngono. Ora kok nabine dhewe di kuwajo kan.